Secara garis besar, alur pelaksanaan bantuan sarana dan prasarana melalui DAK Fisik SMA melewati 4 proses, yaitu pertama, perencanaan, kedua, pelaksanaan, ketiga, pengawasan, dan keempat, penilaian kerja atau evaluasi. Pada video ini dijelaskan rangkaian keempat proses tersebut. Simak selengkapnya. Pertama, pihak sekolah melakukan update Dapodik. Batas waktu cut-off Dapodik sesuai dengan yang telah disepakati oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud. Kemudian, sekolah mengajukan proposal bantuan DAK Fisik berdasarkan Dapodik yang telah diupdate. Pengajuan proposal disesuaikan di daerah masing-masing. Waktu ideal untuk mengajukan proposal DAK Fisik dimulai dari November T2 hingga Januari T1. Setelah itu, pihak Dinas Pendidikan Provinsi dan Kementerian PUPR atau Dinas PUPR Daerah melakukan pemantauan ke sekolah yang telah mengajukan proposal bantuan DAK Fisik. Aspek yang dipantau antara lain, kesesuaian Dapodik dengan kondisi real di sekolah dan proposal yang diajukan, menghitung tingkat kerusakan bangunan, menghitung kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, memastikan kesiapan lahan dan menghitung rancangan anggaran belanja atau RAB dan unit cost. Dari hasil monitoring tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi melakukan penilaian terhadap proposal yang diajukan. Apabila disetujui, proposal akan diajukan ke pusat melalui aplikasi Krisna sebagai calon penerima DAK Fisik. Pada bulan Januari hingga Februari, Bappenas mengundang Kemdikbud, Kementerian Keuangan atau Kemenku, dan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri untuk membahas kebijakan DAK Fisik. Pada bulan Maret, Bappenas mengadakan rapat penetapan kebijakan DAK Fisik. Pada bulan April diadakan rapat multilateral dan persiapan aplikasi Krisna sesuai kebijakan baru DAK Fisik. Pada bulan Mei, Bappenas, Kemenku, dan Kemendagri mensosialisasikan kebijakan DAK Fisik dan aplikasi Krisna secara bertahap kepada kementerian atau lembaga. Selanjutnya, Bappenas melanjutkan sosialisasi ke Kemendagri, Bapeda, dan Dinas Kependidikan Provinsi atau sektor pengelola DAK di daerah. Pada bulan Mei hingga Juni, tim teknis dari Kemdikbud menyusun instrumen penilaian DAK. Pada bulan Mei hingga Juni dilakukan proses penginputan usulan DAK Fisik oleh dinas terkait melalui aplikasi Krisna. Kemudian Bapeda melakukan penilaian hasil penginputan data usulan oleh dinas terkait. Selanjutnya pada bulan Juli dilakukan penilaian awal usulan DAK Fisik oleh KL Teknis berdasarkan instrumen penilaian yang telah disepakati bersama. Penilaian ini ditunjukkan untuk menilai kelayakan sekolah sebagai penerima DAK Fisik. Pada bulan Agustus, pemerintah pusat dan daerah melakukan proses sinkronisasi usulan DAK Fisik yang sudah dinilai oleh KL. Penilaian ini ditujukan untuk menentukan prioritas usulan dan memastikan kesiapan sekolah untuk melaksanakan DAK Fisik. Pada bulan September, Bappenas dan tim teknis Kemdikbud melakukan persiapan rapat trilateral usulan DAK Fisik. Pada bulan September hingga Desember, tim teknis Kemdikbud akan mempersiapkan penyusunan petunjuk teknis atau Juknis dan petunjuk operasional DAK Fisik. Pada bulan Oktober diadakan pembahasan usulan dan penetapan pagu DAK Fisik antara Bappenas, Kemenku, dan DPR. Pada bulan Desember, tim teknis dari Kemdikbud dan dinas terkait melakukan penyusunan dan persetujuan rencana kerja atau RK DAK Fisik. Pada proses pelaksanaan, Kemdikbud menerbitkan keputusan menteri. Selanjutnya, pemerintah pusat mensosialisasikan kebijakan DAK Fisik, Juknis, dan petunjuk operasional kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Dinas Pendidikan Provinsi selanjutnya menyiapkan dokumen persyaratan berupa dokumen kontrak penyaluran tahap 1. Dokumen tersebut berisi Perda APBD, laporan realisasi dan capaian output tahun anggaran atau triwulan sebelumnya, rencana kegiatan yang disetujui KL, kontrak kegiatan, tinjauan laporan realisasi dan tagging foto koordinat. Dokumen tersebut selanjutnya ditinjau oleh APIP. Apabila telah mendapat persetujuan APIP, selanjutnya dokumen tersebut akan diinput ke dalam aplikasi OMSPAN oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang kemudian disetujui oleh BPKAD. Setelah itu dilanjutkan dengan verifikasi data kontrak oleh Kemenku melalui KPPN setempat. Selanjutnya, RKUN menyalurkan anggaran ke RKUD sebesar 25% dari pagu. Berikutnya, Dinas Pendidikan Provinsi akan mengundang sekolah-sekolah dalam rangka sosialisasi DAK Fisik SMA. Sekaligus dilakukan penandatanganan dokumen perjanjian kerjasama atau MOU. Berikutnya, Dinas Pendidikan Provinsi dan BPKAD akan saling berkoordinasi untuk penyaluran DAK Fisik.
Setelah itu, melalui RKUD akan disalurkan dak fisik SMA ke rekening sekolah penerima bantuan dak fisik. Kemudian, pihak sekolah sudah bisa memulai proses pembangunan prasarana secara swakelola. Proses pembangunan maksimal 3 bulan setelah anggaran diterima. Selanjutnya, Dinas Pendidikan Provinsi melakukan proses pengadaan sarana secara kontraktual. Sekolah menyampaikan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pembangunan prasarana kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian, Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap 2. Dokumen tersebut adalah laporan realisasi tahap sebelumnya sebesar 75% dari anggaran yang diterima, tagging foto koordinat, dan tinjauan laporan realisasi dan output oleh APIP. Dokumen tersebut selanjutnya ditinjau oleh APIP. Apabila disetujui, dokumen tersebut selanjutnya akan diinput ke dalam aplikasi OMSPAN oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang kemudian disetujui oleh BPKAD. Selanjutnya, Kemenku melakukan verifikasi data kontrak melalui KPPN setempat. Dilanjutkan penyaluran anggaran dari RKUN ke RKUD sebesar 45% dari pagu yang dikontrakan. Setelah itu, Dinas Pendidikan Provinsi dan BPKAD akan saling berkoordinasi untuk penyaluran dak fisik. Selanjutnya, melalui RKUD akan disalurkan dak fisik SMA ke rekening sekolah yang telah menyampaikan progres pelaksanaan pembangunan sesuai dengan MOU yang disepakati. Pada tahap ini, sekolah menyampaikan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pembangunan prasarana kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian, Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap 3 yang berisi laporan realisasi tahap sebelumnya sebesar 90% dari anggaran yang diterima, output bangunan sebesar 70%, laporan kebutuhan dana tahap 3, tagging foto koordinat, tinjauan laporan dan output oleh APIP. Dokumen tersebut selanjutnya ditinjau oleh APIP. Apabila disetujui, selanjutnya dokumen tersebut akan diinput ke dalam aplikasi OMSPAN oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang kemudian disetujui oleh BPKAD. Selanjutnya, Kemenku melakukan verifikasi data kontrak melalui KPPN setempat. Dilanjutkan dengan penyaluran anggaran dari RKUN ke RKUD sebesar kekurangannya. Kemudian, Dinas Pendidikan Provinsi dan BPKAD akan saling berkoordinasi untuk penyaluran dak fisik. Selanjutnya, dak fisik SMA disalurkan melalui RKUD ke rekening sekolah yang telah menyampaikan progres pelaksanaan pembangunan sesuai dengan MOU yang disepakati. Pengawasan pelaksanaan dak fisik dilakukan oleh pihak internal dan eksternal. Dari pihak internal, ada Komite Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi, Inspektorat Daerah, Kementerian Teknis, dan Inspektorat Pusat. Sementara dari pihak eksternal, pengawasan dilakukan oleh BPK. Proses pelaporan dak fisik dilakukan secara bertahap. Pertama, pelaporan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan atau P2S. Laporan ini meliputi laporan secara pekanan, bulanan, dan setiap tahapannya. Laporan berupa berkas terkait pekerjaan, catatan perkembangan dan foto kemajuan pekerjaan, bukti penerimaan dan pengeluaran, dan laporan yang disampaikan kepada Kepala Satuan Pendidikan, dalam hal ini Kepala Sekolah. Kedua, Kepala Sekolah melaporkan prestasi perkembangan atau hasil pekerjaan dan penggunaan dana kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Terakhir, pelaporan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Pelaporan oleh Dinas Pendidikan Provinsi menjadi syarat untuk penyaluran dak tahap selanjutnya. Laporan ini meliputi laporan kepada Kemdikbud secara daring melalui laman simdak.kemdikbud.go.id, laporan kepada Kemenku melalui OMSPAN, dan laporan berupa output kegiatan, laporan keuangan, dan foto kemajuan pekerjaan. Penilaian kinerja pelaksanaan dak menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi. Aspek yang dinilai sebagai berikut: akuntabilitas penanggung jawab dan pengelolaan dak fisik, kesesuaian hasil pelaksanaan dak dengan ketentuan perundang-undangan, pencapaian kuantitas target output, dampak dan manfaat, dan kepatuhan dan ketertiban laporan.